Michael Schumacher then 3 times a winner here in the last 4 years. Count that down with us as the race goes on. But for now, turn up your volume buttons and enjoy the sound. Begins! No! Cracking start by... Boleh nggak saya menyalahkan protokol kesehatan sehingga harus terpaksa kalah dari balap karung ini? Bukan menyalahkan protokol kesehatan, itu wajib. Karena tadi saya mengenakan masker. Tetapi bicara soal balap karung, pemirsa Anda sebenarnya tahu tidak? Apa makna di balik balap karung yang biasanya kita ikut sertakan di setiap HUT Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya? Ternyata ceritanya adalah ini terkait perjalanan bangsa ini ketika zaman pendudukan Jepang. Saat itu karena kondisi masyarakat kita dan secara umum bangsa Indonesia tengah dilanda kesulitan ekonomi, kemelaratan, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan. Sehingga karung goni ini menjadi opsi untuk dijadikan papan atau pakaian. Nah, justru karena tidak mau memori tersebut terulang kembali, kita sekarang menggunakan karung ini untuk diinjak-injak agar kita tidak kembali lagi ke masa lalu. Karena karung goni ini mengingatkan sejarah kelam ketika tanam paksa di zaman Jepang. Indonesia pertama kali mengadakan pawai kemerdekaan dan perlombaan pada tahun 1950. Kemeriahannya terekam dalam berita yang tertulis di harian Pikiran Rakyat. Koran yang berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat ini mencatat lomba antar sekolah menjadi salah satu bagian dari perayaan. Selain itu, pertandingan renang dan sepak bola juga ikut memeriahkan perayaan 17 Agustus di tahun 1950 di Kota Bandung. Tak hanya pertandingan, sayembara pembuatan gambar perangko juga diadakan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang kelima saat itu. Yang juga membuat perayaan HUT RI tahun itu menarik adalah fakta bahwa saat itu Indonesia baru saja kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, negara pertama yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua ini bernama Republik Indonesia Serikat. Dan hingga bertahun-tahun setelahnya, perayaan kemerdekaan selalu menyimpan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Ayo, semangat, semangat, semangat! Semangat! Pada perkembangannya, perlombaan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI disesuaikan dengan konteks kearifan lokal di seluruh daerah di tanah air yang berbeda-beda. Di Kalimantan misalnya ada lomba dayung perahu di Sungai Mahakam. Di Jawa Tengah, di Semarang ada lomba estafet obor yang menyimbolkan bahwa semangat pahlawan ketika era perjuangan dulu tidak boleh padam. Di Palembang, Sumatera Selatan juga ada lomba dayung perahu, tapi di Sungai Musi. Kalau yang satu ini, lomba favorit saya karena mengenyangkan makan kerupuk. Aduh, tetapi Anda tahu tidak makna di balik lomba makan kerupuk ini? Ini juga menunjukkan simbol kemelaratan bangsa Indonesia saat itu yang kesulitan untuk mencari bahan pokok makanan. Nasi, beras begitu sulit. Ada juga nasi sisa, nasi kering yang kemudian di sejumlah daerah terkenal dengan istilah intip, karak, dan lain sebagainya, atau jenis kerupuk-kerupukan yang saat itu terpaksa menjadi pilihan sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. Tentu kita tidak mau sejarah buruk itu kembali lagi terulang. Tetapi sayangnya ternyata saat ini masih banyak juga anak bangsa yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau membuat dapur mereka tetap mengepul. Nah, pertanyaannya, apakah lomba-lomba seperti ini masih relevan dengan kondisi saat ini? Saya lanjutkan lagi. Sudah ada orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Kira-kira relevan nggak? Nah, Sep, ya, lomba-lomba yang sejatinya memang kemudian dijadikan untuk hiburan sejak zaman Belanda, kemudian kita masih lestarikan hingga sekarang. Nah, padahal kalau diteliti lebih dalam lagi, perlombaan panjat pinang misalnya itu melambangkan penjajahan. Jadi relevan atau tidak sebenarnya tergantung tujuannya perlombaan ini untuk apa. Nah, kalau saya melihatnya, kalau ingin kita menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme, ingin menumbuhkan agar kita makin cinta dengan republik ini, ingin menumbuhkan kesadaran sejarah, tentu tidak. Tidak ya, kehilangan esensi, kehilangan makna. Ya.
Bagaimana kehilangan. caranya kemudian supaya ketika kita memeriahkan HUT kemerdekaan RI dengan gegap gempita, dengan sukacita, tetapi kita tidak kehilangan makna? Panjat Pinang misalnya, ini adalah simbol penjajahan. Kenapa saya katakan demikian? Meskipun sejarahnya jauh sebelum itu, karena Panjat Pinang ini dibawa dari Tiongkok masa dinasti Qing dan Ming. Di sana sempat dilarang karena ribuan korban jiwa dalam upacara festival hantu, banyak orang Tionghoa yang jatuh. Nah, kemudian zaman Belanda dijadikan hiburan. Saya tidak pernah melihat dalam dokumen-dokumen sejarah orang Belanda yang main panjat pinang. Jadi hanya orang pribumi. Nah, oleh sebab itu pergeseran makna yang tadinya untuk hiburan kemudian dijadikan sebagai perlombaan dalam rangka merayakan kemerdekaan sama sekali tidak relevan lagi. Nah, artinya perlombaan ini justru menjauhkan kita dengan Republik sekali lagi. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya kemudian membuat perlombaan-perlombaan supaya lebih bermakna? Tentu ya kita mesti menggali dan membuat kembali program-program. Contoh-contoh ada tidak contoh misalnya kira-kira model lomba yang dimodifikasi untuk lebih dapat lagi esensinya, relevansinya? Ya, kita bisa bikin lomba mirip pahlawan. Harus menciptakan tradisi dari zaman ke zaman agar peradaban kita meningkat. Dan di era pandemi ini jadi tantangannya ya untuk berkreasi. Kemarin kita lihat juga sudah banyak modifikasi yang menyesuaikan konteks new normal, kenormalan baru. Oke, terima kasih Asep Kamali sudah bergabung di 15 Minutes Metro TV. Di tengah pandemi seperti sekarang, tentu kita memang tidak bisa merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan sukacita, gegap gempita seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena seiring juga ada imbauan atau bahkan larangan dari banyak pemerintah daerah agar masyarakat tidak berkerumun dan menggelar lomba-lomba seperti yang tadi kita tampilkan. Tadi hanya ilustrasi saja. Yang paling harus kita ingat adalah saat ini kita juga sedang berjuang untuk bisa terbebas dari COVID-19. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang sedang menjadi pejuang di garda terdepan. Para tenaga medis yang harus kita support, kita bangun empati kita bersama-sama agar Indonesia bisa segera merdeka dari COVID-19. Oke, kalau tadi saya sudah dapat perspektif dari sejarawan, saya ingin meminta pandangan dari seorang budayawan. Bagaimana melihat kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berusia 75 tahun ini dari perspektifnya? Ada teman saya, Agus Nur, yang sudah bergabung. Mas Agus, apa kabar? Kabar baik, Mas Wahyu. Saya ingin minta pandangan dari Mas Agus yang mencermati perkembangan anak bangsa di usia 75 tahun kemerdekaan ini. Dari perspektif Mas Agus, seperti apa melihatnya? Pertama, kita sepertinya sebagai bangsa harus kembali memaknai ulang soal kemerdekaan. Kemerdekaan bukan semata-mata soal kebebasan, bebas dari penjajahan. Nah, sekarang kemerdekaan saat ini untuk konteks berbangsa dan bernegara mestinya kemerdekaan yang mampu menjamin dan memberi rasa aman rakyatnya. Negara berkewajiban untuk menciptakan perasaan aman dan nyaman. Itulah hakikat dan makna kebebasan seperti saat ini ya. Berarti belum sepenuhnya merdeka dong? Untuk sebagian orang misalnya? Ya, tentu saja kita bisa banyak ukuran-ukuran, misalnya apakah ketika kita berjalan kita merasa aman. Aman dari misalnya tindakan kejahatan. Aman bahwa negara melindungi hak-hak kita. Kalau ukurannya begitu kita mengadu pada aparatus negara atau kekuasaan dan kekuasaan membuat kita tidak nyaman, berarti di situ ada distorsi soal kemerdekaan. Ada cara atau pola pikir yang tidak ikut berubah, gegap gempita bersuka cita di setiap tahun setiap tahun HUT kemerdekaan RI ini dengan lomba-lomba kemerdekaan panjat pinang yang esensinya sebenarnya itu masih sebagai bangsa yang terjajah dan sekarang masih dilestarikan. Perayaan saya lebih memaknai satu, bahwa itu ekspresi kegembiraan rakyat gitu ya. Nah, kalau secara sosiologis bahwa mungkin bisa dianalisis, oh ternyata rakyat Indonesia baru gembira panjat pinang, baru gembira soal lomba kerupuk. Alangkah celakanya kita kalau rakyat yang sudah 75 tahun merdeka hanya diberi kegembiraan seperti itu. Itu kan kritik sebenarnya kritik sosial masyarakat. Caranya bagaimana kita bisa memaknai semua rasa kemerdekaan ini walaupun di tengah situasi pandemi seperti sekarang? Saya melihat justru di tengah pandemi ini solidaritas kita sebagai bangsa rakyat
itu luar biasa. Ketika terjadi pandemi ini, kita seperti semakin diyakinkan yang kuat dari bangsa ini adalah persatuan rakyatnya, bukan kekuatan negara. Jadi kita harus diingatkan, harus menderita dulu, baru solidaritas dan empati itu muncul ya Mas Agus ya? Itu katanya gitu, bangsa Indonesia semakin ditekan, semakin kreatif, semakin kuat. Terima kasih Mas Agus Nur sudah berbincang bersama kami di 50 Minutes Metro TV. Arti kemerdekaan bagi saya warisan dari para pejuang pendahulu kita, dan kita sebagai generasi muda harus membawa bangsa ke tempat yang lebih baik. Dan walaupun sudah merdeka, perjuangan belum selesai dan semakin berat. Makna 17 Agustus dan kemerdekaan buat aku itu tentunya hari yang benar-benar harus kita apresiasi, karena disitulah titik kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh banyak pahlawan-pahlawan. Bagaimana caranya mereka akhirnya bisa membantu kita sampai di titik ini, mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kebebasan yang sekarang kita miliki. So we shouldn't take it for granted. Dan hari kemerdekaan menurut aku adalah waktu untuk melakukan hal itu. 75 tahun Indonesia merdeka, tetapi pertanyaannya, apakah benar-benar seluruh anak bangsa kita benar-benar sudah merdeka? Mandiri secara ekonomi, mandiri secara pangan, mandiri secara pendidikan. Dalam konteks pendidikan di era pandemi saat ini, buktinya masih ada sekitar 30,8% siswa yang kesulitan belajar dari rumah karena menggunakan internet. Baik kesulitan akses internetnya maupun juga kesulitan untuk membeli kuota internet yang harganya tentu tidak murah. Salah satu potretnya sudah ada di sebelah saya, ada Mbak Yuli. Mbak Yuli, apa kabar? Baik, ganggu Mas. sebentar Mbak, sorry ganggu lagi jemur pakaian. Mbak Yuli, anaknya Yahya ini ya? Iya, Yahya kelas 4 kelas 4 SD harus belajar Online. pakai online. Handphone punya ya? punya. Handphone punya, tetapi kuota internetnya gimana? Ya lumayan dah. Lumayan belinya. Berapa? Kalau beli 35.000 paling 2 hari 3 hari. 35.000, 2-3 hari habis, jadi harus beli yang Harus yang beli yang 32 GB biar bisa 2 minggu. 32 GB, 2 minggu selesai, habis. Habis kemarin aja Harganya? harganya itu hampir 200-an. 200.000 hanya habis 2 minggu Iya. untuk anak usia kelas 4 sekolah dasar. Bayangkan, sementara penghasilan keluarga, Mbak Yuli boleh tahu, suami pengemudi ojek online ya? Iya, ojek online. Kalau seminggu-minggu ini mah karena lagi corona kan bulan-bulan ini nih lagi anyep kata bapaknya Maya. Katanya minggu-minggu ini aja cuma dapat 1-2 udah pulang. Udah sehari dapat 50.000 aja udah bagus banget itu. Kalau asumsinya 50.000 sehari berarti 1 bulan tidak sampai 2 juta ya? Iya. Sementara harus beli kuota internet 2 minggu saja 200.000, Iya. sebulan 400.000. Kontrakan berapa? Kontrakan sama listrik sekitar 800. Habis sudah. Belum makan. Nah, yang penting mah punya beras aja dah. Mbak Yuli, ini kan Indonesia sudah 75 tahun usianya sejak merdeka. Mbak Yuli melihat Indonesia saat ini seperti apa? Sedih banget sih, ini kayak gini ya. Orang ibaratnya nggak punya ya udah, mau gimana? Mau ngutang ya susah, ngutangnya kemana? Kalau misalnya minjem sama tetangga, 10-20 dikasih, kalau 100-200 nggak mungkin kan Om. Paling yang ada aja dijualin, kan begitu. Jadi belum merasa merdeka? Ya begitulah, habis bapaknya juga mau kerja yang lain juga kan susah. Baik, Ya bismillah aja sih. bismillah. Baik. Ini baru satu contoh potret nyata anak bangsa yang belum sepenuhnya merdeka di usia 75 tahun Indonesia. Terima kasih Mbak Yuli. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intan yang kau kenal. Rasanya memang sudah tepat jika di tahun ini tidak ada dulu kemeriahan perlombaan untuk memperingati atau memeriahkan HUT RI seperti biasa di tiap tahunnya. Yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19 ini adalah solidaritas. Kita tunjukkan, kita berlomba-lomba bagaimana
bisa memberikan aksi nyata, membantu memerdekakan bangsa Indonesia, anak bangsa yang masih kesulitan untuk bisa mandiri dan terbebas secara ekonomi dan di segala bidang. Saya Wahyu Yuwoho, kita berjumpa di 15 Minutes berikutnya. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.